Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sahabatku semua, salam guru penggerak. Pada pertemuan kali ini, kami akan membuat jurnal refleksi Dwi Mingguan, modul 1.1. Perkenalkan, nama saya Rudi Purwanto, CGP Angkatan 10, Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini, ada 4 refleksi yang saya akan tampilkan. Yang pertama adalah facts, peristiwa. Yang kedua ada feeling, perasaan. Yang ketiga finding, pembelajaran. Dan yang keempat future, penerapan. Pada refleksi yang pertama, facts, diadakan pembukaan tanggal 15 Maret 2024. Pembukaan diklat CGP Angkatan 10 dibuka secara resmi oleh Kemenristek Dikti, dimulai pukul 9 pagi dan dilanjutkan pada sesi kedua pukul 1 siang oleh BPGP Jawa Timur yang diwakili oleh Bapak Slamet Supriyadi melalui Zoom dan YouTube live stream. Pada kegiatan ini, CGP diberi arahan tentang rangkaian pelaksanaan, mulai dari jadwal, teknis, dan strategi dalam mempersiapkan diri menjalani serangkaian tes tugas program. Selanjutnya, sudah dimulailah eksplorasi konsep yang dibimbing oleh Bapak Fasilitator kami, yaitu Bapak Panji Amboro, dan dibuatkan oleh BP kami, Bapak Muheri. Mulai dari mempelajari modul 1.1 tentang mulai dari diri dan eksplorasi konsep di forum diskusi, yang langsung dipandu oleh Fasilitator Bapak Panji Amboro. Dari kegiatan mulai dari diri dan eksplorasi konsep ini, kami mengetahui dan mulai memahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Kami diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan sesama, dengan calon teman guru penggerak lain. Dua pekan sudah saya menambah wawasan, mengasah kemampuan melalui LMS tentang refleksi filosofis pendidikan nasional KHD. Serangkaian kegiatan yang dipelajari dalam LMS adalah mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, pembukuan konseptual, elaborasi pemahaman yang disampaikan oleh struktur yang diadakan melalui Google Meet tentang pemahaman secara mendalam konsep. Konsep dasar pemikiran filosofis KHD dan relevansinya dengan pendidikan abad 21. Koneksi antar materi yang telah saya lakukan. Yang kedua adalah tentang perasaan saya, feeling saya. 2 minggu telah berlalu dalam mengikuti beberapa kegiatan pendidikan guru penggerak. Yang saya rasakan di awal mengikuti kegiatan pendidikan ini adalah perasaan bangga karena bisa mengikuti kegiatan calon guru penggerak dan diberi kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kompetensi diri dan diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan pendidikan. Selain itu, juga ada rasa ragu tidak bisa mengikuti kegiatan dengan baik karena benturan kegiatan sekolah. Terkadang muncul perasaan merasa minder karena melihat kecapaian teman-teman calon guru penggerak yang lain yang hampir sebagian besar hebat-hebat. Namun saya punya semangat untuk belajar dan berkembang sehingga saya percaya diri dengan bekal keinginan yang kuat. Saya mampu untuk dapat menyelesaikan program guru penggerak ini dengan baik. Dalam kegiatan pendidikan ini banyak ilmu yang saya peroleh selama menjalani 2 pekan mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Mulai dari bagaimana menjadi pendidik yang seharusnya, bagaimana pendidik harus menghamba pada anak, mendesain strategi dan metode pembelajaran dalam mewujudkan pemikiran KHD, mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dengan tetap menjaga sosiokultur budaya yang ada. Serangkaian kegiatan yang ada di dalam platform LMS menyadarkan saya bahwa apa yang saya miliki saat ini tentang pendidikan dan pengajaran jauh dari konsep dasar pemikiran filosofis KHD. Kegiatan belajar modul secara mandiri melalui LMS merupakan upaya memandirikan diri dalam belajar. Dengan mempelajari model ini, saya berharap bisa menjadi pemimpin pendidikan dan penggerak maju menuju transformasi pendidikan yang sesuai dengan zaman dan berlandaskan jati diri bangsa. Menjadi seorang pendidik yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Namun, saat ini perlahan saya mulai berupaya menerapkan konsep dasar pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di ruang kelas. Saya merasa berdosa jika
Saya tidak tulus mencintai anak didik saya dalam proses yang menuntut. Sesekali jika ada anak yang bermain-main di kelas, tidak serta-merta saya marahi. Namun saya mengarahkannya untuk hal-hal yang positif, menyenangkan dan menunjang pembelajaran. Adapun ide yang muncul di benak saya adalah menerapkan pembelajaran dengan media video ekspresi. Video ekspresi agar suasana pembelajaran tidak membosankan dan menyenangkan. Tahap ketiga adalah pembelajaran finding. Dari pembelajaran modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional KHD, saya akan berusaha untuk memahami dan mengimplementasikan secara maksimal pemikiran-pemikiran KHD, sehingga saya bisa menerapkan secara sadar akan pentingnya peran seorang pendidik saya. Saya juga akan berusaha untuk menjadi pendidik yang berkualitas dengan selalu terbuka terhadap perubahan dan mengikuti perkembangan teknologi dan mengadopsinya. Sesuai dengan sosiokultur budaya, saya akan berusaha menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid saya dengan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid saya. Saya akan belajar untuk menjadi pemimpin pembelajaran minimal untuk sekolah saya, teman sejawat, ataupun lingkungan pendidikan di sekitar saya. Saya akan mengeksplorasi kemampuan saya yang selama ini belum maksimal. Saya kembangkan dan terus berinovasi. Sehingga pembelajaran saya bisa berjalan dengan baik dan sesuai perkembangan teknologi yang tujuannya semata-mata untuk pendidikan yang memerdekakan anak dalam mengembangkan kompetensinya sesuai bakat dan minat yang dimiliki. KHD menekankan agar pendidikan selalu memperhatikan kodrat alam, kemerdekaan, kemanusiaan, kebudayaan, dan kebangsaan, seperti pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan dan pengajaran, merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ini artinya pendidikan merupakan suatu usaha yang berfokus pada proses atau usaha pembentukan mental dan karakter sesuai bangsa sesuai dengan lingkungannya. Artinya, setiap anak sudah memiliki bakat dan potensi masing-masing. Selain itu, berdasarkan filosofis pendidikan yang disampaikan oleh KHD, kita harus memandang anak sebagai individu yang unik. Setiap anak mempunyai ciri belajar masing-masing, sehingga kita sebagai pendidik harus melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Wajib bagi pendidik melakukan asesmen diagnosis awal untuk mengetahui kebutuhan, profil, gaya belajar, metode pembelajaran sesuai dengan kondisi anak. Sehingga kita sebagai pendidik dapat merancang pembelajaran yang tepat, serta sesuai dengan yang dibutuhkan anak yang lebih dikenal dengan istilah berhamba kepada anak. Di sisi lain, proses pendidikan dan pembelajaran harus menerapkan budi pekerti yang luhur atau akhlak mulia dengan cara mengintegrasikan setiap proses pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, pendarar kritis, dan kreatif. Adapun tahapan yang keempat adalah penerapan future. Modul pembelajaran 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro ini memotivasi saya untuk berupaya melakukan hal-hal yang terbaik dalam proses pendidikan dan pengajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai seiring dan selaras dengan konsep dasar pemikiran filosofis KHD. Seperti mengubah metode dan model pembelajaran di kelas yang dulu saya selalu memberi batasan-batasan dalam tugas. Kini siswa saya bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitasnya, akan tetapi tetap sesuai dengan materi. Mengubah pandangan bahwa anak bukan seperti kertas putih kosong, melainkan tabula rasa, yang artinya samar-samar sudah ada goresan dan tugas pendidik mempertebal lakunya. Mengubah cara pandang terhadap anak yang semula berorientasi pada nilai menjadi berorientasi kepada proses.
Merancang dan melakukan asesmen diagnosis awal untuk mengetahui profil anak. Merancang pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnosis awal yang telah dilakukan. Membuat kesepakatan di awal pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang berinovasi dengan metode kolaborasi, mandiri dan menyenangkan bagi peserta didik, sehingga pendidikan berpusat kepada peserta didik. Sekian apa yang dapat saya sampaikan ini. Semoga refleksi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.